Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran informatika kelas 10 tentang berpikir komputasional, proposisi dan pernyataan, dan yang terakhir ada logika matematika. Langsung saja ke penjelasannya. Penjelasan pertama yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang logis, terurut, dan sistematis, seperti cara kerja komputer. Dalam berpikir komputasional, seseorang belajar memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, mengenai pola, membuat langkah penyelesaian atau algoritma, dan mengevaluasi hasilnya. Penjelasan selanjutnya ada pernyataan dan proposisi. Pernyataan dan proposisi memiliki perbedaan. Yang pertama ada pernyataan. Pernyataan sendiri yaitu sesuatu yang menyatakan, tindakan yang menyatakan, dan bermakna salah atau benar. Di dalam pernyataan memiliki dua macam kuantor. Yang pertama ada kuantor universal atau umum. Ciri-cirinya yaitu setiap, seluruh, dan semua. Berikut adalah simbol kuantor universal atau umum. Yang kedua ada kuantor khusus. Ciri-cirinya yaitu sebagian, beberapa, dan salah satu. Berikut adalah simbol kuantor khusus. Kemudian ada proposisi. Proposisi merupakan metode yang digunakan untuk menyatakan sesuatu sehingga dapat dinilai apakah pernyataan itu benar, salah, disetujui, ditolak, diterima, atau disangkai. Di dalam proposisi terdapat subjek, yaitu aktor utama dari pernyataan, benda atau manusia. Yang kedua ada predikat, yaitu tindakan dari pelaku utama. Yang ketiga ada kopula, kata verba yang menjadi penghubung subjek dan predikat. Selanjutnya dari berbagai aspek ada preposisi tunggal, satu subjek dan satu predikat. Contohnya, gadis yang cantik itu sedang duduk. Kemudian ada preposisi majemuk, lebih dari satu subjek dan predikat. Contohnya, buku itu tebal dan berat. Yang kedua sifat. 1. Kategorial. Kalimat pernyataan yang menyatakan sesuatu secara langsung, jelas, dan bersifat umum. Contohnya, ikan tidak bisa hidup tanpa air. 2. Kondisional. Pernyataan yang menggunakan kata hubung jika maka atau apabila maka. Contohnya, jika hari ini hujan, maka kita akan membawa payung. 3. Hipotetis. Pernyataan yang menyatakan dugaan atau pengandaian. Contohnya, jika saya rajin menabung, maka saya bisa membeli HP baru. 4. Disjuntif. Pernyataan yang menyatakan kata atau untuk menghubungkan dua pernyataan. Contohnya, hari ini saya akan belajar atau berenang. Yang ketiga, aspek luas. 1. Universal. Kondisi secara menyeluruh atau bagian tertentu. Cirinya, semua, setiap, seluruh, masing-masing. 2. Partikular. Sebagian dalam aspek kebenaran. Cirinya, beberapa, kebanyakan, tidak semua, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada singular, dengan satu aspek saja. Cirinya, ini dan itu. Kemudian ada proposisi A, E, I, dan O, yang dimana proposisi A bersifat universal afirmatif atau singular positif. Contohnya, semua komputer adalah perangkat elektronik, yang dimana predikat membenarkan subjek. Lalu proposisi E, kebalikannya dari proposisi A, yaitu bersifat universal negatif atau singular negatif. Contohnya, jaringan internet di rumah tidak menggunakan kabel UTP. Selanjutnya proposisi I, bersifat partikular afirmatif yang menjelaskan sebagian dari kebenaran. Contohnya, sebagian laptop masih menggunakan kartu Wi-Fi IEEE 802.116. Yang terakhir, proposisi O,
bersifat partikular negatif. Contohnya, sebagian hewan tidak memakan daging. Penjelasan terakhir yaitu logika matematika. Yang pertama, negasi, yaitu membalikan nilai sebelumnya tidak atau benar. Berikut tabel kebenaran beserta penjelasannya. Contoh, komputer bertambah cepat jika kapasitas RAM diperbesar. Bernilai benar. Memperoleh negasi yaitu komputer tidak bertambah cepat jika kapasitas RAM diperbesar. Bernilai salah. Yang kedua, konjungsi, yaitu penggabungan beberapa pernyataan ke pernyataan majemuk. Karakter konjungsi menggunakan kata dan. Berikut tabel kebenaran beserta penjelasannya. Contoh, pernyataan 1. 5 adalah bilangan prima. Bernilai benar. Pernyataan 2. 5 adalah bilangan ganjil. Bernilai benar. Output yang dihasilkan dari proses konjungsi yaitu 5 adalah bilangan prima dan ganjil. Bernilai benar. Yang ketiga, disjungsi, yaitu teknik perbandingan beberapa pernyataan ke pernyataan majemuk. Karakter disjungsi menggunakan kata atau. Berikut tabel kebenaran beserta penjelasannya. Contoh, pernyataan 1. Matahari terbit di timur. Bernilai benar. Pernyataan 2. Bulan adalah sebuah planet. Bernilai salah. Output yang dihasilkan dari proses disjungsi yaitu matahari terbit di timur atau bulan adalah sebuah planet. Bernilai. Yang keempat, implikasi, yaitu penerapan pernyataan majemuk. Karakter implikasi menggunakan kata jika maka. Berikut tabel kebenaran beserta penjelasannya. Contoh, pernyataan 1. Putri masuk SNBP. Bernilai benar. Pernyataan 2. Putri adalah calon mahasiswa. Bernilai benar. Output yang dihasilkan dari proses implikasi yaitu jika Putri masuk SNBP, maka Putri adalah calon mahasiswa. Bernilai benar. Yang terakhir, biimplikasi, yaitu jenis pernyataan majemuk. Karakter biimplikasi menggunakan kata jika dan hanya jika. Berikut tabel kebenaran beserta penjelasannya. Contoh, pernyataan 1. Jika hujan turun. Bernilai benar. Pernyataan 2. Jalanan tidak basah. Bernilai salah. Output yang dihasilkan dari proses biimplikasi yaitu jika hujan turun, jika dan hanya jika jalanan tidak basah. Bernilai salah. Segitu saja penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.